Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aba Ojan. Kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 6, yakni bab 8, Sunan Kudus. Kita mulai dari biografi Sunan Kudus. Ja'far Shadiq Asmad Khan atau Sunan Kudus, putra Utsman Haji bin Ali Murtadha, saudara kandung Sunan Ampel. Dia adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi, dan silsilahnya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kudus belajar ilmu agama kepada ayahandanya, Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Selain itu, dia juga berguru kepada Kyai Telingsing, seorang Cina Muslim bernama asli Zelingsing. Mubaleh datang bersamaan dengan datangnya Laksamana Zheng-Ho ke Pulau Jawa untuk menyebarkan Islam melalui anak buahnya yang disebarkan ke sejumlah daerah. Ja'far Shadiq juga belajar di Ampel Denta, memperdalam agama Islam kepada penerus pesantren Sunan Ampel. Di samping itu, terdapat hubungan keluarga dari ibunya Ja'far Shadiq dan Sunan Ampel. Ia juga pernah mengembara ke berbagai negeri dari tanah Hindustan sampai ke tanah suci Makkah dalam rangka beribadah haji. Raden Ja'far Shadiq muda pernah diangkat menjadi senopati atau panglima kerajaan Demak menggantikan Sunan Ngudung ayahandanya. Ia diberikan tugas memperluas wilayah kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan Islam masa akhir Majapahit. Ia juga pernah diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, masjid kerajaan Islam Demak yang menjadi pusat dakwah dan pengkaderan para penyebar Islam. Jabatan lain yang pernah diemban saat di Demak, Sunan Kudus diangkat sebagai qadhi atau hakim, yaitu jabatan di Kesultanan Demak yang lebih tinggi dari imam masjid. Namun pada saat pecahnya perselisihan di kerajaan Demak dan wafatnya Sultan Terenggana, ia memutuskan untuk pindah ke Kudus mengembangkan dakwah Islam yang rahmah. Di Kudus, Ja'far tidak lagi disibukkan oleh urusan pemerintahan, sehingga bisa fokus dalam menjalankan dakwah Islam. Wilayah Kudus sebelumnya bernama Desa Tajuk, yang menjadi daerah dakwahnya Kyai Telingsing, guru Sunan Kudus. Tokoh ini giat menyebarkan dakwah Islam. Selain itu, Kyai Telingsing juga mengajari penduduk ilmu pertukangan dan seni mengukir. Sehingga saat Ja'far Shadiq pindah dari Demak ke Tajuk, sebahagian penduduknya sudah memeluk agama Islam. Kepindahannya ke Kudus menyebabkan gelar Sunan Kudus melekat dalam diri Ja'far Shadiq. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh wali songo lainnya. Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan menghargai dan mentoleransi budaya setempat. Bersama masyarakat, ia membangun masjid dan menara Kudus dan padasan atau tempat wudhu dengan arsitektur yang mengadopsi arsitektur Hindu-Buddha. Dakwah Sunan Kudus disampaikan dengan tutur bahasa yang santun dan akhlak mulia. Di samping menyampaikan ajaran Islam,
Ia juga mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti pandai besi dan alat-alat pertukangan lainnya. Tokoh yang hidup sezaman dengan Sunan Gunung Jati ini tidak diketahui pasti tahun wafatnya Sunan Kudus. Dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Demikian penjelasan biografi Sunan Kudus, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.